bacaan kita, pemahaman kita kepada ayat-ayat yang sudah kita baca. Surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah niku artinya apa? Penjelasan. Al-Bayyinah artinya terus penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan tentang adanya kebenaran agama Islam. Penjelasan tentang kebenaran Al-Quran. Penjelasan tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjelaskan kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan kepada orang yang belum beriman. Orang yang beriman semakin yakin, semakin percaya. Orang yang tidak beriman harapannya menjadi beriman, walaupun ternyata masih banyak yang tidak beriman juga. Itu alias orang kafir. Nanti dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Coba terjemahin apa nih? Sehingga ada terjemahnya dibaca. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya. Kan ini sudah menyatakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak akan beriman sampai datang bukti kebenaran yang nyata. Itu dia menyatakan seperti itu. Apakah benar orang-orang kafir dan musyrik itu kalau sudah datang kebenaran lalu yakin? Nah, nanti kita buktikan di ayat berikutnya. Ternyata kan tidak, jadi mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir seperti itu, orang-orang ahli kitab. Nah, ini penjelasannya. Orang lam yakunil ladzina kafaru. Tidaklah ya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu meyakini kebenaran Islam sampai datang bukti. Jadi orang kafir itu ada dua golongan. Siapa orang kafir itu? Orang yang ingkar kepada kebenaran Islam. Itu ada dua. Siapa? Min ahlil kitab. Orang yang dari golongan ahli kitab. Ahli kitab ini sinten? Ahli kitab itu siapa? Pendeta. Ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani yang masih meyakini ajaran yang lama gitu. Nah, tetapi orang Yahudi, orang yang Nasrani meyakini ajaran yang lama, kemudian datang Islam, tetap saja tidak kembali ke ajaran yang benar, tapi masih yakin dengan ajaran yang lama. Itu namanya orang ahli kitab. Harusnya kalau sudah datang kebenaran ajaran Islam itu harus percaya dengan agama Islam. Kenapa? Karena sudah diterangkan di kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Di kitabnya seperti itu. Berarti kan harus yakin dengan kitabnya. Bahwa kitab B sudah punya seperti itu. Nanti kalau ada bukti kebenaran, ada datang agama baru, saya akan masuk agama baru. Dan saya yakin. Tapi ternyata tidak diyakini, tidak diikuti, bahkan diingkari. Itu namanya ahli kitab. Wal musyrikin, orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Orang musyrik adalah orang yang menyembah selain Allah, menyamakan Allah dengan apa? Dengan berhala, dengan patung ya. Selain Allah disembah, padahal yang disembah itu harusnya Allah, tapi kok menyembah selain Allah? Berarti ada Tuhan selain Allah yang disembah. Padahal Tuhan itu hanya Allah, hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah.
la ilaha illallah. Nah, itu namanya orang musyrik. Menyembah selain Allah namanya musyrik. Tuh. Nah, sekarang kita jelaskan apa bukti kebenaran yang datang itu. Al-bayyinah itu apa? Itu. Yang dimaksud al-bayyinah itu ternyata adalah rasulum minallahi, utusan Allah. Rasulullah bernama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dinamakan al-bayyinah, penjelasan bukti kebenaran itu adalah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Muhammad sebagai rasul itu namanya al-bayyinah. Pertama adalah bukti kebenaran Rasulullah diangkat menjadi nabi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yatlu suhufam mutahharah. Bukti kebenaran berikutnya adalah yatlu suhufam mutahharah, yang dibacakan suhufam mutahharah. Kitab, suhuf itu lembaran. Ya, kalau ada dulu suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf lembarannya Nabi Ibrahim dan lembarannya Nabi Musa. Sohifah, kitab yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, kitab apa? Suhuf apa? Mutahharah, yang suci, yang tidak tercampuri dengan pendapat manusia, berupa kitab suci Al-Quran. Jadi al-bayyinah yang kedua adalah adanya kitab suci Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Nah, kebenaran yang ketiga, penjelasan yang ketiga adalah di dalam kitab suci Al-Quran itu ada kutubun qayyimah, kitab yang di dalamnya itu benar-benar tegak lurus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu, yaitu memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Nah, yang ketiga buktinya adalah kitabnya itu sama, perintahnya menyembah kepada Allah, sama dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam itu diperintahkan menyembah kepada Allah. Idris, Nabi Nuh juga diperintahkan menyembah kepada Allah dan menyampaikan kepada kaumnya supaya menyembah kepada Allah. Termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi siapa dulu itu? Nabi Soleh, semua para nabi sampai Nabi Isa itu. Nabi Isa itu menyembah kepada Allah juga. Isa itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, boten. Nah, Isa itu nabi seperti halnya nabi-nabi yang terdahulu, tidak boleh disembah. Kan ada orang pemahamannya ada Trinitas, ada Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah, itu ajarannya siapa? Nasrani. Itu benar apa salah? Jelas-jelas salah. Tidak boleh menuhankan selain Allah. Di Al-Quran jelas. Napa surat An-Nas niku napa? An-Nas apa Al-Ikhlas? Oh, Al-Ikhlas. Napa niku? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nabi Allah Tuhan itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak juga tidak diperanakkan. Kalau Tuhan punya anak berarti punya istri. Kalau punya istri berarti pernah menikah. Kalau pernah menikah berarti ada yang menikahkan, ada penghulunya. Berarti punya hajat, mengundang orang lain, tetangga. Jadi kemana-mana akhirnya ya. Ya Allah, ya ajaran, kalau ajaran sudah kadung salah itu salah terus. Itu.
Itu pemahaman dan keyakinan yang sesat. Makanya di surat Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh, kita berlindung kepada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Dinul qayyimah, agama yang tegak lurus, yaitu agama Islam. Itu namanya siratal mustaqim. Ya. Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasyiddiqin, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ajaran agama yang dibawa oleh minan nabiyyin, para nabi-nabi dulu, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Wasiddiqin, dan ajarannya orang-orang yang membenarkan ajarannya para nabi, pengikut para nabi. Wasyuhada, dan ajarannya orang-orang yang membela agama Allah sampai meninggal dunia dalam keadaan syahid. Orang yang mati syahid itu ajarannya benar. Wassalihin, dan ajarannya orang-orang yang orang-orang soleh, para ulama, para salafus solih, pengikut para nabi, pengikut sahabat Rasulullah, tabiin, tabiin, dan para ulama sampai hari ini. Nah, kita kan hidup di akhir zaman, sudah tidak ada lagi nabi, sudah tidak ada lagi sahabat nabi, sudah tidak ada lagi tabiin, pengikutnya pengikut sahabat nabi namanya tabiin, pengikut tabiin namanya tabi'it tabiin. Setelah itu sudah generasi berikutnya, ya sampai akhir sekarang ini, siapa ya? Para ulama sampai hari ini, para kiai, para ustadz. Ya kita kan bisanya ngertinya ngaji kan dari ustadz gitu. Nah, dari ngaji kita dulu waktu kita masih kecil, besar, dewasa, ya ngajinya ketemunya ya ustadz kita, guru-guru ngaji kita di kampung. Ya itu yang kita ikuti. Ya, yang itu yang kita ikuti. Para ulama, siapapun yang mengajarkan agama Islam, itu yang kita ikuti, asalkan yang diajarkan itu benar, tidak menyimpang. Karena kan ada orang yang mengajarkan agama, kedoknya agama, tetapi menyimpang. Di akhir zaman itu selalu aja ada yang mengaku, bahkan mengaku jadi nabi. Ya, naudzubillah. Jadi itu kebenaran Islam itu adalah agama yang lurus. Apa tadi? Al-Bayyinah yang pertama adalah apa? Yang dinamakan penjelasan, itu adanya diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Yang kedua adalah kitab suci Al-Quran. Yang ketiga ajarannya mengajarkan menyembah kepada Allah. Nah, itu namanya Al-Bayyinah. Tuh. Nah, panjang nanti ceritanya. Wa ma fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ternyata ketika benar-benar datang kebenaran, bukti adanya kebenaran Islam, ternyata mereka tafarraqah, berselisih. Ada yang percaya, tetapi masih sangat banyak yang kemudian tidak percaya. Ya, tidak percaya, dijelaskan tetap tidak percaya. Itu ternyata seperti itu. Berarti dia menjadi orang yang kafir atau munafik. Tuh. Ya, jadi prakteknya seperti itu. Padahal Allah menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiada aku perintahkan kepada kalian semua illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah kepada Allah.
menyembahnya kepada Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Tuh, siapapun yang menyembah selain Allah pasti dia tersesat, pasti dia masuk neraka. Naudzubillah. Dialah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tuh. Menyembah kepada Allah dengan cara apa? Mukhlishina lahuddin. Dengan cara ikhlas semata-mata beribadah kepada Allah, mengharapkan balasan nanti di yaumuddin, di hari akhirat nanti. Tuh. Jadi menyembah kepada Allah itu dasarnya harus ikhlas semata lillahi ta'ala. Tuh. Tidak boleh dicampuri dengan keyakinan-keyakinan selain Allah. Ada orang itu ahli ibadah, ya sholat, ya puasa, ya ngaji, tapi masih minta pertolongan kepada selain Allah. Kadang pergi ke dukun, pergi ke paranormal, kadang pergi ke Gunung Kawi. Kawi mana ya? Minta pelarisan, minta ya. Padahal di sana itu tempatnya orang alim, ternyata disalahgunakan mencari pelaris. Nah, itu yang ajaran dan keyakinan yang sesat. Kita kan sering jumpai, kadang ada di jalan itu buang apa nih, buang ya, kembang, bunga di perempatan, nggak tahu tujuannya apa. Nah, itu pasti punya tujuan tertentu. Di pertigaan biasanya tengah-tengah jalan lah. Ya, itu mesti punya guru yang dia ikuti. Pergi kemana, minta amalan, kemudian silakan aja. Amalannya nggak tahu apa gitu, seperti itu. Jadi apalagi mungkin kondisi krisis, orang ingin supaya cepat kaya, jalan pintas. Nah, dengan cara itu tadi, pergi ke dukun, atau supaya dagangannya laris. Nah, lalu nggak tahu dikasih amalan apa, disuruh apa gitu, mendatangkan makhluk lain selain minta pertolongan kepada Allah, berarti minta bantuan jin atau setan supaya orang berdatangan, laku laris. Kalau datang ke Pak Ustadz atau ke Pak Yai, kalau datang ke Yai, ke Ustadz itu yang baik, tapi minta doa, minta didoakan, minta amalan. Minuman doa. Nah, kalau itu insya Allah wasilah, insya Allah boleh. Jadi berdoa wasilah dengan air itu boleh, tapi tetap mintanya kepada Allah. Wasilah air, wasilah apalagi, nah itu boleh. Betul, insya Allah, insya Allah betul. Jadi insya Allah. Kalau gitu hindari. Itu cenderung mengandung syirik. Nah, itu namanya jimat atau asma. Kasih asma, tulisan-tulisan ditaruh di dompet, ditaruh di atas di depannya pintu gitu. Kalau garam insya Allah nggak apa-apa. Wasilah garam untuk mengusir jin, setan, sihir itu boleh dibacakan Al-Quran, ayat kursi. Itu boleh. Saya juga ngamalkan itu. Jadi supaya rumahnya itu tidak dimasuki jin atau tidak bisa diganggu orang lain yang ingin mensihir kita. Ya, dengan kita. Pak Kiai yang bilang kodam itu maksudnya gimana? Nah, kodam itu teman, perewangannya jin. Nah, itu nggak boleh. Berarti ya. Oh, bukan dari katanya sih kodam dari dirinya gitu loh. Berarti dia punya jin gitu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi dihindari kiai, ulama, orang pinter yang punya kodam, karena dia
minta tolongnya bukan kepada Allah tapi kepada khodamnya itu, jinnya itu yang bantuin. Nah itu Ya, itu berarti dihindari. dihindari. Insyaallah kalau dihindari itu kita khawatir terjerumus kepada syirik. Jadi yang paling aman ya amalnya sendiri, minta dikasih amalan. Nah kalau amalannya itu sesuai dengan apa yang disampaikan Allah, amalannya itu harus jelas. Amalannya itu yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari doa-doa Nabi. Nah itu boleh, itu bagus. Nah, kalau kemudian amalannya itu menyimpang, itu jangan sampai dikerjakan. Jadi ya, kan memang itu rawan kalau kita tidak, orang awam itu kan cenderung manut kalau kepada kiai, kepada ulama, nggak tahu itu benar atau salah. Itu Kalau jadi berkunjung ke makam-makam wali gitu, nggak apa-apa ya. kan katanya minta doa ke wali gitu, kan seharusnya ke Allah. Niatnya bukan minta doa ke wali, tapi namanya berdoanya kepada Allah. Kemudian kalau orang ke makam itu kan niatnya pertama mendoakan ahli kubur, yang kedua mengingat ya, bahwa kita pada saatnya akan mati, meninggal dunia. Nah, kemudian ini khilaf. Yang khilaf itu apa? Minta wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu perantara. Jadi kita minta kepada Allah wasilah, wasilah sesuatu. Wasilah yang paling dianjurkan adalah wasilah dengan amal soleh kita. Ya, wasilah lewat doa, wasilah lewat amal soleh kita, wasilah kepada orang yang masih hidup, minta doakan kepada kiai, kepada Allah, Ustaz doakan saya. Itu kan wasilah kepada orang yang lebih dekat dengan Allah. Kita mungkin banyak dosa, barangkali kiai, ustadz itu lebih hanif, lebih mengerti, jauh dari lebih terjaga di dosanya. Insya Allah doanya lebih makbul, lebih ijabah dibandingkan kita. Nah, itu minta wasilah seperti itu. Kemudian wasilah dengan orang yang meninggal dunia yang dekat dengan Allah, para wali. Itu dua versi, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, itu kita tergantung yang mana. Jadi dua-duanya punya dasar, punya pendapat. Wasilah dengan orang yang sudah meninggal dunia, para wali, para rasul, kiai yang punya orang-orang alim. Nah, itu seperti kita minta wasilah, kita berdoa kepada Allah, wasilah dengan membaca sholawat. Rasulullah kan sudah tiada, tapi wasilah dengan sholawat kan dianjurkan ya, bersolawat kemudian berdoa kepada Allah. Nah, mungkin itu. Jadi berwasilah kepada orang yang dekat dengan Allah, baik nabi maupun aulia, wali-wali. Nah itu. Jadi silakan kalau itu. Kalau yang jelas-jelas berdoa kepada Allah dengan kita membaca sholawat itu sangat dianjurkan. Bahkan menyebabkan doa kita dikabulkan kalau kita membaca hamdalah kemudian baca sholawat lalu berdoa. Jadi yang dihindari tadi itu minta dikasih amalan yang tidak benar, atau bahkan dikasih sesuatu, dibawa pulang, jimat-jimat, buntelan-buntelan, asma-asma. Nah, itu yang kalau bisa dihindari. Kalau kita tidak paham, lebih baik tidak diamalkan, kecuali benar-benar sudah mengerti betul, oh ternyata ini toh, jadi dasarnya ini, pendapatnya ini, ulama yang sudah mengamalkan ini. Nah, itu yakin betul, monggo diamalkan. Itu ada yang mau menyampaikan, monggo. Jadi kebenaran Islam itu, apalagi kebenaran Islam itu dibuktikan dengan situs sejarah terbukti adanya apa? Adanya Ka'bah, adanya apalagi jejak-jejak para nabi terdahulu. Ya, orang Persia adanya. Kalau kita pernah haji umroh di sana, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu ternyata di sana jelas ada ceritanya.
sejarahnya ada itu. Ketika Nabi di Gua Hiro, di Al-Quran dijelaskan, di sana juga terbukti ada situsnya gitu. Rasulullah kemudian Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Rasulullah membangun Ka'bah. Sekarang Ka'bahnya ada. Nah, itu bukti kebenaran Islam ya. Insyaallah itu ibu semua mudah-mudahan jadi tambahan ilmu, menambah keyakinan, dan semakin kita untuk menambah ibadah kita, dan terus istiqomah ngajinya tambah semangat mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.